untuk meningkatkan imunitas itu tidak bisa hanya vitamin masuk ke dalam mulut kita, masuk ke lambung, ya kan? Itu dibunuh oleh asam lambung. Kemudian juga menghindari pola hidup yang sedenter. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Dr. Ilham Khaidir bersama dengan jajaran direksi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi bersama saya Devi Swedan di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, informasi maupun pelayanan. Berbicara tentang kesehatan, dengan merebaknya virus yang sedang terjadi saat ini, banyak dari kita yang mungkin tidak mendapatkan informasi yang tepat. Nah, hari ini di samping saya telah hadir seorang narasumber dari RSUD Kota Bogor. Beliau adalah Dr. Martino Robinson, SPPD KHOM ya dok ya. Apa kabar dok? baik. KHOM itu apa dok? Mungkin banyak dari kita termasuk saya nih kurang paham. Oke, KHOM itu konsultan hemato-onkologi medik. Jadi dokter yang menerapi penyakit-penyakit tentang darah dan juga tentang kanker. Oh, seperti Jadi dokter itu. penyakit dalam yang mengkhususkan diri di bidang hematologi darah serta kanker. Gitu. Oh gitu, baru tahu saya juga. Mungkin banyak dari pemirsa di luar sana yang juga mungkin sama dengan saya, hari ini baru tahu ya. Dok, mau ngobrol-ngobrol tentang maraknya sekarang virus yang terjadi, apalagi dengan merebaknya virus COVID-19 ini, banyak dari kita yang ada yang panik, ada yang nyari tahu, ada yang bahkan nggak peduli. Banyak dari kita juga yang mungkin ada kurang keingintahuan mendapatkan informasi yang tepat untuk mencegah supaya gimana caranya kita lebih kemungkinan untuk terkena apakah COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain menjadi lebih kecil kemungkinannya. Banyak dari kita juga kurang paham gimana caranya menjaga tubuhnya supaya pertahanannya cukup apa tidak sih. Yang pertanyaan yang paling mendasar dok, yang dimaksud dengan imun tubuh itu sendiri apa sih dok? Jadi ya, imun tubuh itu adalah suatu sistem kekebalan tubuh ya. Jadi sistem kekebalan tubuh adalah bagaimana tubuh kita mengatasi atau menghindari ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar tubuh. Nah, sistem tubuh kita itu sendiri terdiri dari dua, yaitu yang umum dan yang khusus. Yang umum itu terdiri dari fisik, kemudian kimia maupun sel-sel yang dari dalam tubuh kita. Yang fisik misalnya tuh rambut ya. Dari rambut kita ini, kalau rambut kita nggak ada, kita jatuh, kulit kita langsung tergores, ya kan? Berarti kan itu kan melindungi tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya kulit, ya kan? Kulit itu juga melindungi tubuh kita, daging kita sebelum kena sesuatu kan ada kulitnya dulu, kan ya. Kemudian juga dari kimia itu misalnya asam lambung. Asam lambung itu melindungi tubuh kita, kalau misalnya ada bakteri masuk ke dalam mulut kita, masuk ke lambung, ya kan, itu dibunuh oleh asam lambung, ya kan. Nah itu yang fisik, ya kan, dan yang kimia. Nah untuk yang berbentuk sel, ya kita mempunyai sel-sel pemangsa di dalam tubuh yang kita kenal dengan sel darah putih ya, sel leukosit ya. Leukosit, eosinofil itu juga bisa menangkap kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita kalau misalnya dia
kita terinvasi oleh kuman-kuman tersebut. Nah, untuk yang khusus kita mempunyai sel B dan sel T dan juga natural killer cell. Jadi sel-sel yang khusus untuk membunuh zat-zat itu tadi, gitu ya. Jadi kita punya pertahanan yang umum dan yang khusus, dan tiap-tiap fungsinya, tiap-tiap jenis pertahanan itu mempunyai fungsi yang khusus. Seperti itu kira-kira. Jadi semua ada pertahanannya, ada yang khusus, ada yang dari luar. Jadi banyak sebenarnya dari rambut, dari kulit. Mungkin sebagian kita nggak sadar kalau itu adalah betul. bentuk dari pertahanan dari badan tubuh, ya dok. ya. Nah faktor apa saja dok yang mempengaruhi si imun tubuh itu sendiri dok? Nah, jadi kalau misalnya kita mengetahui sistem imun tubuh kita ada di dalam tubuh kita, makanya kita harus menjaga jangan sampai sistem imun kita itu terganggu. Misalnya kalau yang umum kan, kalau misalnya rambut kita rusak, berarti kan sistem imun kita, pertahanan kita jadi rusak kan, sehingga kita harus merawat rambut kita. Begitu juga kulit kita kan benteng pertahanan. Kalau misalnya kita membiarkan dia kering, tidak dibersihkan, tentunya kan dia akan jadi tempat kuman dan kita akan rusak benteng pertahanan tubuhnya. Nah, yang sel B dan sel T-nya ini itu ada di dalam tubuh kita dan itu dipengaruhi oleh kesehatan tubuh kita. Jadi untuk meningkatkannya tentunya kita harus menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diperoleh dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik, misalnya dari istirahat yang cukup, kemudian makan yang gizi seimbang, serta kita menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi stamina kita. Kalau misalnya kita terlalu banyak kegiatan sampai kita kelelahan, ya kan, itu sangat menurunkan stamina tubuh kita. Begitu juga kalau misalnya kita makan makanan yang tidak sehat, ya, yang terlalu panas akan merusak lapisan mukosa kita juga, gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menghindari dan meningkatkan hal-hal yang dapat pertahanan tubuh kita menjadi baik. Termasuk di dalamnya adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi gitu. itu kan memasukkan zat, kemudian membuat sel tubuh kita itu menjadi lebih kuat, ya kan, sehingga dia mengenal kumannya atau virusnya, kemudian tubuh kita menghasilkan antibodi. Gitu. Pertahanan tubuhnya. Sehingga pertahanan tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi vaksin itu penting sebenarnya. Penting dok, juga. Dan menurut Badan Kesehatan Dunia juga kalau nggak salah rilis di tahun 2016 bahwa orang yang melakukan vaksinasi itu sampai menyelamatkan nyawa hampir berapa ribu nyawa per tahunnya ya dok? Ya, jadi intinya sih dengan kita menerima vaksin itu otomatis juga meningkatkan pertahanan tubuh kita. Gitu loh. Ada cara lain nggak sih dok supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita selain faktor-faktor yang tadi? Ya, kita bisa menambah dengan vitamin atau ya, kemudian mengurangi stres bisa juga ya. Kemudian juga menghindari pola hidup yang sedenter. Jadi makan, duduk, tidur, ya kan, geraknya kurang, aktivitasnya kurang, sehingga stamina kita menjadi gitu-gitu aja. Malah tubuh menjadi membesar kan. Padahal kalau misalnya kita beraktivitas akan meningkatkan sistem imunitas kita juga. Oh gitu, jadi jangan makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk. Jadi kurang lagi aja. Gitu. Ya, kadang tapi banyak juga sih dok, misalnya kalau kita bicara di kantor ya sekarang, atau WFH sekarang. Kalau di kantor dulu mungkin kita makan terus duduk yang lama, itu juga cukup berbahaya kan. Sekarang dengan WFH juga lebih parah mungkin, orang bisa kerja sambil tiduran, Ya, betul. lupa udah berjam-jam. Berapa lama sih dok sebenarnya paling aman kita duduk berapa lama terus bergerak? Apakah ada misalnya sejam terus harus bergerak, 2 jam terus harus bergerak? Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang pasti ya. Itu kan tergantung juga dia ada ambeien-nya apa enggak ya. Kalau misalnya orang ada ambeien, kita bilang 2 jam, taunya dia udah ada keluhan ya kan. Tapi intinya 1 sampai 2 jam kita beraktivitas itu harusnya kita melemaskan anggota badan kita supaya kita bisa mengalirkan aliran darah dalam tubuh kita. Gitu. Makanya kalau misalnya ada simpo yang dulu ya, kan kita kan ada breaknya ya, 2-3 jam kan break tuh, kita aktivitas jalan. Tapi kalau simpo itu kan break makan lagi tuh jadinya. Break makan lagi, duduk lagi gitu. Nah kalau sekarang mungkin banyak juga dari kita yang mungkin udah gencar-gencarnya tuh nyari vitamin semenjak merebaknya virus yang sekarang kan, sampai mungkin vitamin yang dulu harganya berapa, sekarang harganya menjadi naik, sama seperti kasusnya masker waktu itu ya, waktu baru-baru. Nah, kalau kita minum vitamin, asupan vitamin itu apakah mempengaruhi imunitas tubuh kita secara instan, dok? Ya, jadi memang
vitamin itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk meningkatkan imunitas itu tidak bisa hanya vitamin ya, dari pola hidup, pola makan, ya kan, pola istirahat, pola kegiatan ya, aktivitas fisik, semuanya itu berkolaborasi membentuk stamina tubuh kita. Sehingga kalau misalnya ditanya apakah vitamin dapat memberikan daya tahan tubuh secara instan, ya jelas tidak gitu loh. Ya. Jadi tidak bisa cuman modal minum vitamin berharap imunitas tubuhnya meningkat secara mendadak gitu ya. Jadi harus didukung juga sama faktor istirahatnya, pola hidupnya, istirahatnya dan lain-lain. Nah, Dok, apakah bagaimana tubuh kita berespon? Imun tubuh kita tuh berespon terhadap bakteri ataupun virus yang datangnya dari luar. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada bakteri menyerang kita ya kan, nah tentunya kan kita mempunyai benteng pertahanan. Misalnya bakterinya menyerang kulit ya kan, tentunya kulit kita itu akan ada reaksi peradangan, kemerahan, nyeri, gatal ya kan. Kalau misalnya itu terlampaui oleh bakteri tadi, maka yang tadi saya sampaikan adalah sel T dan sel B serta sel leukosit dan sel natural killernya akan membantu. Nah, kalau misalnya itu bisa dihalangi, makanya tubuhnya tidak akan sakit. Nah, tapi kalau benteng pertahanannya itu bobol, ya, masuk semua, nah tubuh mungkin akan terjadi tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi ya, demam, kemudian peradangan, gitu ya. Biasanya ada nyeri, ada gatal, gitu ya, seperti itu. Apakah itu termasuk juga sinyal-sinyal dari tubuh yang bereaksi terhadap menandakan bahwa imun tubuh kita itu lagi turun, Dok? Nah, kalau itu kan tanda-tanda infeksi ya. Kalau tanda-tanda misalnya imun tubuh kita sedang turun itu, kita sebenarnya harus lebih sensitif ya dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasa merasakan stamina kita lagi prima ya kan, tentunya kan kita tahu ya. Nah, kalau misalnya kita lagi tidak enak badan, sensitif, nah itu kita akan bisa merasakannya gitu. Walaupun sebagian dari kita kadang-kadang bukan tidak sensitif, kurang memperhatikan, kurang peduli mungkin, Dok, lebih tepatnya. Kalau kurang memperhatikan, mungkin diperhatiin misalnya tiba-tiba badannya tiba-tiba sariawan, atau mungkin nafasnya tiba-tiba nggak enak ya, mungkin nafasnya lebih panas, bau mulutnya lebih nggak enak, tapi kita kayak cuman begitu doang, paling mikirnya gitu, minum jahe atau mungkin udah selesai. Padahal gitu. Kalau misalnya sariawan kemudian badan semeriwing gitu ya, itu kan sebenarnya isyarat bahwa tubuh kita itu, sistem kekebalan kita itu sedang turun gitu kan ya. Sehingga kita harus meng-cut kegiatan kita untuk melakukan upaya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya, aku udah kecapean nih, kita istirahat dulu gitu kan ya. Kayaknya nih kita ada sariawan, berarti kita perlu vitamin C tambahannya, tambah makan sayuran atau buah-buahan. Gitu. Jadi jangan lupa, yang penting pola makan itu paling penting, istirahat itu penting, makanan yang cukup serat dan karbohidrat kompleks juga penting. Betul. Nah, Dok, apa sih yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita hari ini? Oke, jadi kita semua manusia mempunyai sistem imun. Sistem imun itu harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Cara mempertahankannya dan meningkatnya yang paling mudah adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak sistem imun itu sendiri, ya kan? Kita harus menjaga tubuh kita supaya jangan luka, jangan kecapean, dan kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan dengan beraktivitas yang baik ya. Kita berolahraga, kemudian cukup istirahat, dan yang paling penting adalah makan makanan yang gizi seimbang. Kira-kira. Dan jangan stres. Nah, stres itu juga penting ya. Masalahnya yang paling susah dikontrol, apalagi perempuan kayak dikit-dikit stres. Ya, kalau stres itu jelas nanti akan menurunkan daya tahan tubuh. Ya kan? Jadi jangan gampang stres ya. Hidup dinikmatin aja. Betul. Selama lagi biasanya kayak kalau misalnya hidupnya biasanya kalau misalnya hidupnya itu sudah teratur, biasanya jauh dari stres. Jauh dari stres ya. Tapi susah juga sih, stres itu kayaknya menjadi makanan sehari-hari di dalam hidup. Mungkin bisa diminimalisir, tapi kayak kalau dihilangin itu kayaknya sulit, hidup juga nggak nikmat ya, Dok, kalau nggak stres dikit ya. Oke, Dok, ada pesan nggak, Dok, buat penonton YouTube kita nih, Dok? Oke, jadi untuk teman-teman RSUD warga Kota Bogor, sebentar lagi kami akan melaunching buletin tentang kesehatan. Di situ ada tip-tip tentang kesehatan dan juga kita mengabarkan mengenai pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh RSUD Kota Bogor kepada warga Bogor.
Jadi jangan lupa dapatkan buletinnya RSUD Kota Bogor dengan datang ke Rumah Sakit Kota Bogor. Semua informasi tentang kesehatan termasuk obrolan saya sama Dokter Martino hari ini bisa didapatkan di buletinnya. Oke dokter, terima kasih atas informasi dan waktunya. Senang bisa ngobrol sama dokter. Semoga informasi dari dokter hari ini bisa lebih memotivasi kita gimana caranya menjaga daya tahan tubuh supaya kita punya tentara yang kuat untuk membela badannya dari penyakit ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.